Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puput yang insya Allah akan memandu kajian hari ini. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kantin online ya Mbak Lifah ya, kajian rutin online Halaqah Selasa yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Tema kajian hari ini insya Allah adalah adab dalam majelis ilmu bersama Ustazah Nur Hamidah. Dan alhamdulillah Ustazah sudah hadir di sini bersama kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian hari ini. Tafadhol Ustazah. Ya, jazakillah Mbak Puput. Mbak Lifah, saya izin bisa buka share screen ya? Ya, silakan Ustazah. Walaupun tadi filenya udah saya kasih ke Mbak Lifah ya. Iya, sudah saya share juga ke Dede. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersilaturahim lagi walaupun masih dalam kondisi daring ya. Tapi inilah salah satu dari hikmahnya pandemi, majelis ilmu bisa kita selenggarakan tanpa batas ruang dan waktu. Jadi kayak Mbak Imet ya, kayak Bu Imet masih di bus, no problem ya. Ternyata kita masih bisa untuk bertemu secara virtual dalam majelis ilmu. Tapi kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun secara daring ya, tidak mengikis ya rasa cinta persaudaraan di antara kita, juga tidak pernah mengurangi rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya, karena rasa syukur kita gandengkan dengan salawat kita kepada Rasulullah, karena kita yakin jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sama yang dulu juga dijalani oleh Rasulullah SAW ya. Buktinya dengan menuntut ilmu hari ini, ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang menjadi peninggalan dari jejak-jejak yang dulu pernah diwarisi oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak mewarisi harta, ya Rasulullah hanya mewarisi ilmu kepada kita melalui sumber ilmu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Bismillah, ya kita akan coba mengangkat derajat kita menjadi orang yang berilmu dengan kita belajar adab ya dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Ad-Darimi, Rasulullah SAW pernah menyebutkan kalau keutamaan seorang yang berilmu dari seorang yang ahli ibadah. Dia banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak pokok ibadah-ibadahnya. Ternyata dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan orang-orang yang berilmu. Ya. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam satu ayat ya, surat Fatir ayat yang ke-8, innama yakhshallahu ya innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut sama Allah di antara para hambanya adalah al-ulama. Ya orang yang berilmu. Kalau diterjemahkan para ulama, mungkin di antara kita semua pada ngeper ya. Ya bukan gue banget kan gitu kan. Nah, jangan diartikan para ulama. Tapi ulama di sini adalah orang yang berilmu. Siapapun di antara kita dengan kita bismillah menuntut ilmu ya, menjadikan bekal ya dalam nanti beribadah kita, dan kita mengantarkan rasa takut kita kepada Allah ya dalam beribadah. Itulah sesungguhnya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kita adalah orang yang terbaik ya, karena orang yang berilmu
yang dimaksud di ayat ini yang ketika beribadah semuanya dalam rangka ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai orang yang seperti ini nih ilmunya ya ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah, nggak berani melanggar ya syariatnya Allah, nggak berani menyakiti orang ya karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini sampai dijanjikan para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan ikan di lautan pun akan bersolawat ya kepada orang-orang tersebut yang mereka mengajarkan dengan ilmu ini kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Ya, sampai dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW juga mengingatkan satu orang yang faqih itu lebih ditakuti sama setan daripada 1000 abid, orang yang beribadah. Orang yang beribadah, ya dia banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, bisa jadi gampang digoda sama setan. Contohnya apa digodanya? Ya dia dikurangi aja keikhlasannya. Beribadah dalam rangka biar dipuji sama orang. Udah deh, langsung ya gugur ibadahnya. Atau dia merendahkan orang lain. Menganggap dengan ibadahnya dia lebih hebat, lebih alim, ya lebih solih, lebih solihah. Udah, ya digoda sama setan, merasa dia lebih baik, langsung ya gugur semua nilai-nilai ibadahnya. Tapi orang yang faqih ini adalah orang yang nggak sekedar ibadah, tapi dia tahu ilmunya. Ya, kenapa dia melakukan ini, kenapa dia melakukan itu, apa yang dilarang, apa yang bisa membuat gugurnya sebuah amal. Dia tahu dengan ilmu itu lebih ditakuti sama setan. Nah, bismillah, kita akan menjadikan ilmu-ilmu yang kita pelajari bukan sekedar membuat kita jadi banyak amalnya, ya banyak istilahnya ya sudah lulus, ya banyak materi-materi yang sudah kita dapati. Belajar agama mah bukan menjadikan kita materialistis biar dapat banyak ilmunya. Ini mah udah, ini udah, tema ini udah, enggak. Tapi kita belajar ilmu dalam majelis ilmu agar menjadikan kita orang yang semakin takut sama Allah, semakin memahami ya apa saja yang perlu kita jaga, jangan sampai menggugurkan amal kita dan merendahkan derajat kita di sisi Allah dan juga tidak disukai oleh manusia. Karena itulah dalam hadis riwayat Ahmad ya kalau orang itu masuk ke dalam surga bukan karena sekedar amalnya, ya di mana Rasulullah SAW menyebutkan amal seseorang tidak akan memasukkan ke dalam surga dan juga amal seseorang tidak akan menyelamatkan dari neraka. Sampai ada yang bertanya pada Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Iya, ya amalku tidak akan menyelamatkan aku dari neraka dan tidak akan membuat aku masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena sesungguhnya semua itu kita bisa masuk ke dalam surga, kita bisa diselamatkan dari api neraka, itu karena rahmat Allah. Ya karena kasih sayang Allah. Jadi ya amal-amal yang akan kita lakukan bukan amal sekali lagi yang menjadikan kita orang yang sombong, pasti selamat ya dari api neraka, pasti bisa masuk ke dalam surga. Tapi amal-amal yang kita lakukan adalah amal-amal dengan ilmu. Ya, karena dengan ilmu ini kita melakukan sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar Allah ridho, agar Allah suka. Nih ya Allah, engkau kan nyuruh ini, aku kerjakan karena engkau yang nyuruh, ya agar engkau suka. Ya seperti kita lah seorang ibu, ya kan kita bisa jadi suka sama anak kita ya bukan karena sekedar apa yang dia lakukan untuk kita, ya, tapi ya semua yang dia lakukan ya untuk menarik cintanya kita, ya untuk membuat ya hati kita ya sayang, ya hati kita suka, ya. Dan ketika dia menarik simpatik, menarik cintanya kita, mau dia cuma ngasih kita sedikit, mau dia melakukannya ya ala kadarnya, ya dengan rasa cinta ini yang membuat kita bisa jadi punya ikatan yang lebih dekat ya dengan anak-anak kita. Nah, begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu masuk surga, terhindar dari neraka bukan karena amal kamu, ya tapi karena apa yang kamu lakukan ya dengan ilmu kamu, yaitu biar Allah Subhanahu wa taala suka, biar Allah itu ridho.
Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Ya, ini nanti saya lupa menambahkan poinnya. Nah, kita akan belajar tentang hukum menuntut ilmu. Ya, kayak apa sih ilmu yang wajib yang kita harus pelajari? Ya, bagaimanakah keutamaan menuntut ilmu? Ya, kita juga harus tahu ya penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Ya, dan juga kita harus mengetahui buah ya agar ilmu itu ya bermanfaat. Nah, yang pertama hukum menuntut ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan thalabul ilma. Mohon maaf ini belum dispasi. Ya, thalabul ilma fardhatun 'alal muslimin. Menuntut ilmu itu menjadi kewajiban ya bagi setiap muslim. Ilmu yang wajib dituntut ya dalam Islam namanya disebut dengan fardu ain, ya wajib ain, personal. Itu ada 3 kata Rasulullah. Ini ilmu yang wajib. Berarti kalau kita tidak mempelajarinya dosa, karena ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilmu yang wajib? Ya, ilmu yang wajib misalnya ilmu muhkamah. Ya ilmu ya tentang hukum fikih, ya tentang ayat-ayat yang jelas ya tentang mana perintah, mana larangan, mana yang sudah dihapus oleh Allah hukumnya, mana yang tetap ya ditetapkan hukumnya, ini yang disebut dengan ayat-ayat muhkamah. Ya, kemudian juga ya ilmu apa lagi? Ya ilmu ya tentang sunnah ya yang sahih. Artinya mana-mana yang diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga adalah ilmu faraid, ya ilmu warisan, yaitu hukum yang harus ditegakkan. Karena kalau salah dalam pembagian warisan itu bisa menjadi dosa besar. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah SAW ilmu yang wajib dituntun. Ilmu hukum, ya masalah syariat, ya ilmu dalam cara beribadah, yaitu sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ilmu faraid. Adapun ilmu yang menyangkut dengan aspek kehidupan manusia, ya dalam rangka memberikan pelayanan, ya ini disebut dengan hukum fardu kifayah. Artinya enggak semua kita harus menguasai skill dalam setiap aspek sosial, politik, ekonomi, enggak. Ya pasti kan ada pembagian kemampuannya. Ya, yang memang kecenderungan di politik, kecenderungan di ekonomi, kecenderungan di sosial, kecenderungan di bisnis. Nah, itu semua adalah fardu kifayah. Yang penting kalau masing-masing sudah punya ilmu tersebut harus saling bermitra, ya saling menguatkan, saling membantu, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, sekarang keutamaan menuntut ilmu. Ya, jadi keutamaan menuntut ilmu di sini baik ilmu agama maupun ilmu yang sifatnya fasilitas hidup ya untuk fardu kifayah dalam rangka bermitra untuk mewujudkan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan. Ya, apa saja? Nah, dalam surat Al-Mujadalah Allah menyebutkan kalau yarfa'ullah, Allah tuh mengangkat derajat ya orang-orang yang berilmu. Ya, itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadis Rasulullah SAW ini banyak sekali. Ya, misalnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan ya, para malaikat itu meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu dan begitu ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi ketika kita menghadiri majelis ilmu bersama kita para malaikat, dan malaikat itu meminta kepada Allah keridhaan kepada orang-orang yang menuntut ilmu atas apa yang mereka lakukan. Jadi sepanjang kita menuntut ilmu, apapun yang kita lakukan dan itu kebaikan, yaitu diminta oleh para malaikat ya untuk menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan para malaikat pun akan memintakan ampun ya kepada orang-orang yang berilmu tadi. Ya, juga nih di dalam hadis riwayat Muslim, ya Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang menuntut ya yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, ada lagi Rasulullah SAW menyebutkan kalau majelis ilmu itu seperti majelis ya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, kalau disebut dengan taman-taman surga kan berarti ini udah identik tempat yang disukai oleh Allah.
tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah, tempat yang disukai dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pernah menyesal ya, walaupun mungkin kita merasa ustazahnya kagak enak, ya ilmunya udah pernah dipelajarin AI, ya itu kan memang manusia itu ya punya rasa kepuasan atau tidak puas, tapi sesungguhnya ketika kita dalam majelis ilmu, suka atau enggak suka, dalam materinya, ngerti atau enggak ngerti, ya dalam pembahasannya, selama kita dalam majelis ilmu, berarti kita di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ilmu itu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, seperti dalam sabdanya Rasul dalam hadis Bukhari, barang siapa yang ingin memperoleh kehidupan di dunia, ya kebahagiaan hidup di dunia, ya dia harus dengan ilmu. Tapi barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Allah tidak pernah merendahkan ya ilmu dunia. Selama ilmu dunia ini bermanfaat untuk kehidupan kamu di akhiratnya, itu tidak mengapa, ya seperti dalam ya, surat Al-Qasas kan di ayat yang ke-77, surat 28 itu di ayat ke-77 Allah menyuruh kita untuk wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah. Ayo kamu cari karena kamu punya bagian nanti di akhirat. Tapi jangan kamu melulu mikirin akhirat, lalu kamu lupa dengan hak kebahagiaan kamu di dunia. Karena di ayat itu Allah menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa loh, kamu punya hak loh untuk bahagia di dunia. Dan kebahagiaan di dunia ini bukan diturunkan dari malaikat. Kebahagiaan di dunia ini manjadah wajadah. Siapa sungguh-sungguh dia akan dapat. Berarti apa? Harus ada ikhtiar kita ya untuk menjemput kebahagiaan di dunia ya dengan ilmu-ilmu, perangkat-perangkat yang dibutuhkan ketika kita berinteraksi di dunia. Ya, wa ahsin, dan kamu harus berbuat baik. Ya, prioritas profesionalisme ya kama ahsanallahu ilaik. Ya, karena Allah begitu melakukan untuk kamu semuanya yang terbaik. Ini keutamaan menuntut ilmu. Ya, ditambah lagi ya ada di dalam hadis-hadis yang lain ya, misalnya di hadis Bukhari ketika seseorang itu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan udah nggak punya apa-apa lagi, dalam arti dia udah nggak bisa berbuat baik ya, segitu modal dia beramal soleh yang disukai sama Allah ya segitu dia bekal di akhirat. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala sayang karena umur kamu bisa terbatas ya, sedangkan dunia ini masih ada sampai akhir zaman. Dan selama umur dunia masih ada sampai akhir zaman, kamu bisa kok menambah kebaikan-kebaikan kamu dengan royalti pahala kamu. Dengan apa? Ya, dengan 3 kan? Yaitu dengan ilmu yang shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang kamu berikan bermanfaat. Mau ilmu apa aja? Ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu dapur, ya, ilmu kecantikan, ilmu diet ya, itu pokoknya ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, dan itu adalah warisan kamu. Selama itu bermanfaat ya, membahagiakan orang lain dan bermanfaat untuk orang lain, itu akan menjadi royalti ya, pahala jariah kamu, dan juga anak soleh yang mendoakan kamu. Nah, ini dari keutamaan orang yang berilmu. Nah, sekarang kita harus tahu ya, ilmu itu bermanfaat atau tidak bermanfaatnya kan harus ada jelas barometernya. Nah, jangan sampai ya Allah udah berapa tahun mungkin Dede menyelenggarakan majelis ilmu ya, majelis taklim ya, setahun 2 tahun mungkin juga bertahun-tahun. Kira-kira ilmu yang diselenggarakan tiap majelis Selasa ini ya, majelis Asulasa, bermanfaat atau nggak bermanfaat kan harus terlihat, ada efeknya, ada buahnya. Kalau pohon itu ada buahnya, kalau kita terlihat kan harus ada efeknya. Kalau nggak ada efek yang ada disebutkan di ayat-ayat ini, barometer ini, berarti kita perlu bercermin, nggak ngefek berarti setiap majelis ilmu yang kita hadiri, yang kita ikuti. Nah, untuk itu seperti apakah ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang berbuah ya, sebagai tanda kita dalam majelis ilmu ini menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, ada
4 ayat ya yang menjadi referensi kita. Yang pertama ya di dalam surat 35 itu surat Fatir. Dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-28 sudah mengingatkan terlebih dahulu ya bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas, itu dari banyak Allah ciptakan manusia, wadawab, binatang melata, wal an'am, binatang ternak dengan berbagai macam warnanya. Ya, kita akan lihat banyaknya manusia dengan kecantikannya yang berbeda, ya kekayaannya yang ada kaya, ada miskin, ada pangkat rendah, pangkat tinggi, dengan berbagai macam kondisi seseorang yang Allah ciptakan. Tapi di mata Allah, siapakah yang terbaik ya di antara manusia itu, di antara para hewan, para binatang ternak yang Allah ciptakan dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan mereka, tapi tetap yang paling utama ya di sisi Allah adalah innama yakhsyallaha, yang paling takut ya kepada Allah min ibadihi, di antara hambanya al ulama, dialah yang disebut dengan para ulama. Innallaha aziz ghafur. Berarti ya ilmu yang kita pelajari selama ini berbuah atau enggak berbuah, lihat aja membuat kita makin takut sama Allah atau makin ngeyel sama Allah. Ya misalnya, lah kan sholat itu ada kodoknya. Ya kalau memang kita dulu-dulu enggak sholat atau mungkin suatu saat ya kita mungkin lalai sholat, ya udah sholat kodok aja. Berarti ini taklimnya mengajak seseorang bukan makin takut sama Allah, makin meremehkan sholat, padahal sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Karena saya pernah berdialog dengan seseorang, dia menghadiri satu training daurah. Awalnya dia cuma cerita sama saya, Bu, ampun deh peserta daurahnya, gila katanya, banyak banget sholatnya, ya kan? Saya sampai kagak kuat, Bu. Emang sholat apaan? Saya bilang gitu. Iya, dari habis sholat isya tuh sholat lagi. Saya juga ngirain kan sholat biasa ya, Bu. Udah saya ngantuk, saya bilang saya kagak kuat. Saya tanya, lo pada alim banget sih, ya? Ini di Indonesia nih. Lo kok pada alim-alim banget sih, yang sholat melulu ya dari habis isya sholat apaan? Taunya gini, Bu. Ya dulu kan kita wanita metropolitan lah, ya yang dimanja dengan uang, lupa ya sama sholat, ya namanya dulu waktu SMP, SMA, ya kuliah, mungkin awal-awal kerja, ya jadi wanita metropolitan, ya suka lalai sama sholat, ya udah dibayarkan pada saat itu. Terus kita juga kan nggak tahu, bisa jadi kan namanya kesibukan kita nggak tahu nanti suatu saat kita juga terlupa atau terlewatkan waktu-waktu sholat, ya karena kita susah mungkin nyari tempat, ya udah daripada nanti kita meninggalkan sholat, jadi dirapel saat itu. Lah katanya, Bu, jadi dirapel sholat yang dulu sama sholat yang akan datang. Ya, ini bagaimana hukumnya? Ya, yang namanya sholat itu kan adalah ibadah yang Allah akan menghisapnya langsung. Ya, itu hubungan dengan Allah. Yang ditetapkan di dalam fikih kan ada ya keringanannya dengan fikih. Sholat jamak, qashar, kalaupun qadha ada sholat qadha. Ya, tapi kan dengan kondisi yang tertentu di luar kesadaran atau bukan rencana. Misalnya orang yang tertidur sampai dia bangun, orang yang tidak sadar sampai dia sadar, terus juga kan orang yang anak kecil ya sampai dia dewasa. Anak kecil nggak sholat nggak apa-apa, tapi begitu dewasa kan dia wajib sholat. Artinya tidak dosa anak kecil itu nggak sholat. Kemudian juga orang tidur nggak dosa, tapi begitu dia bangun, kapanpun dia bangun kan dia harus mengqadha sholatnya, walaupun udah lewat waktunya. Ya qadha sholat ada, tapi kan di kasus-kasus dispensasi yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan akhirnya kita merapel sholat, merasa, yang dulu-dulu udah selesai, dosa-dosa yang akan datang juga kalau salah-salah sama sholatnya, lupa-lupa, tertinggal sholatnya juga udah dimaafkan sama Allah. Ini jangan-jangan malah membuat kita jadi, kayak menganggap ya Allah itu udah tidak lagi menghisap kita, karena kita udah merasa di zona aman, ya dengan sholat-sholat rapel. Ini kan
ada hal yang saya biasanya cuman mengingatkan orang tersebut, kira-kira hati kamu gimana ketika melihat kondisi kayak gini? Karena kalau hati kamu tenang, berarti perbuatan tersebut didukung oleh nurani, dan itu perbuatan baik. Tapi kalau hati kamu nggak nyaman, ngeganjel, berarti hati kamu ngasih fatwa, perbuatan tersebut perbuatan yang nggak baik dan perlu ditinggalkan. Ya nggak nyaman loh Bu, kok aneh banget. Nah kalau hati kamu nggak nyaman, berarti Allah memberikan isyarat. Karena Rasulullah kan menyuruh kita dengan mintalah fatwa kepada hatimu. Nah, jadi rasa takut itu adanya di hati kita. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, melihat segala sesuatu, pegang aja dada kita. Oh dada kita rasanya, ngeganjel, kok nggak enak. Nah jangan-jangan ya hati kita sudah memberikan isyarat, ya itu perbuatan yang salah, jangan dikerjakan. Kalau kamu mengerjakan berarti kamu nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, ya di dalam ya surat Al-Kahfi, ya di ayat yang ke-60, ini kisah pemuda yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena kan Nabi Musa sudah diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia kalau kepingin berilmu ya akan bertemu dengan seseorang yang akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertemuannya ini adalah pertemuan di tempat yang ajaib. Ya sampai Nabi Musa bersama dengan pemuda ini yaitu bertekad, ya apa kata Nabi Musa, ya, minta si pemuda itu untuk mengikuti dia. Ya itqala Musa li fatahu, Nabi Musa berkata kepada pemuda ini, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini, aku nggak akan berhenti, nih kaki nggak akan bilang istirahat sampai aku akan bertemu dengan tempat yang ajaib ini, yaitu dua lautan yang bertemu, ya, dan ini akan menjadi tragedi yang menakjubkan bertemunya dengan sang guru. Artinya yang menghadirkan semangat yang tinggi, nggak ada kapoknya. Apalagi kalau kita lihat ilmu dunia dikasih fasilitas, ada akademisinya, ada tempat belajarnya, SD, SMP, bahkan sampai universitas, S2, S3. Nah itu ada fasilitasnya, sedangkan kan ilmu agama nggak ada. Mau belajar di mana? Mau nggak mau, kita harus mencari kelas-kelas agama sendiri dan tidak ada masa limitednya, unlimited ya. Belajar agama itu ya madal hayah, ya sepanjang hidup kita. Selama hayat di kandung badan, sok atuh kita akan belajar. Ya punya semangat tinggi, jangan sampai ya saya mah dari kuliah udah hadir dari taklim ke taklim. Ya sekarang mah kalau dihitung-hitung udah puluhan tahun udah jadi profesor apa kali deh, ya kan udah banyak ilmunya, udah tebel ya. Dalil-dalilnya enggak seperti itu. Tidak ada kata istirahat dalam menuntut ilmu. Kemudian surat Al-Baqarah ya di ayat yang ke-269. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di sini kalau yang namanya ilmu enggak cuman banyak lembaran-lembaran yang kamu hafal dan yang kamu kuasai serta kamu pelajari, tapi yang namanya ilmu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat tergantung mengantarkan kamu ya kepada uti khairan, kamu bisa nggak berbuat baik ya di ayat 269 ya. Ya, kalau Allah berfirman yu'til hikmata may yasha, Allah akan berikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya, karena ketika Allah itu memberikan hikmah kepada seseorang, wa may yadzakkaru illa ulul albab, kamu akan banyak mengambil hikmah, banyak mengambil pelajaran. Ya, karena ya hikmah itu tidak sekedar ilmu yang teoritis, tapi hikmah ini adalah ilmu yang kita bisa benar-benar mengambil pelajaran setelah kita praktekkan. Karena yang namanya pelajaran itu sesuatu yang sudah kita lakukan dan kita bisa tahu manfaat dan mudaratnya, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, ini yang disebut dengan buah dari ilmu yang bermanfaat. Dan menarik lagi nih, orang yang belajar ilmu, ya, dia akan terlihat buahnya kalau terhindar dari taklid
atau mengikuti tanpa dasar. Kata ustadznya ini, kata ustadznya itu. Jangan majelis ustadz, ini kan majelis ilmu. Kita harus tahu kenapa kita melakukan ini, kenapa melakukan itu. Panca indera kita harus benar-benar menjadi saksi. Karena dalam surat 17 ya ayat 36, saksi kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu, ya karena kita sudah yakin dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita pelajari, dan apa yang terpatri di dalam hati kita. Ini dalam surat Al-Isra ya, di ayat yang ke-36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, kamu itu jangan mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya dasar ilmunya. Cuman ikutin tren atau ikutin apa kata ustadz. Enggak, ya ustadz mah bisa salah, tren bisa salah, tapi kamu harus ikuti ya yang memang kamu sudah tahu ilmunya. Dari mana ilmu itu? Berdasarkan keyakinan, dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita yakini. Sebab di ayat ini inna sama, sesungguhnya pendengaran kamu, wal basar, penglihatan kamu, wal fuad, hati kamu, semuanya ya akan mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban. Nah, dari 4 dasar ayat-ayat Quran ini, ayo teman-teman, kita akan evaluasi kira-kira ilmu yang selama ini kita pelajari ngefek atau nggak ngefek sih, berbuah atau nggak berbuah sih. Ya, ada 7 poin, misalnya apa? Menambah nggak rasa takut kita kepada Allah? Ya, makin ngeri kita nyakiti Allah, makin ngeri kita nyakiti manusia. Ya, kenapa? Karena menyakiti manusia belum tentu dengan istighfar kita diampuni sama Allah. Menyakiti manusia nanti kan ada perhitungan di jembatan As-Sirat. Karena jembatan As-Sirat adalah pengadilan ketika interaksi manusia yang belum terselesaikan waktu di dunia. Nah, takutnya kita nyakitin orang, bukan karena apa-apa, kalau dia sakit hati ya, terus belum sempat selesai di dunia, ngeri di jembatan As-Sirat itu ya, adalah pengadilan hubungan kita dengan sesama manusia, interaksi sosial. Nah, kalau kita pertimbangannya adalah, kira-kira baik atau enggak baik ya, manfaat atau enggak manfaat ya, ini disukai atau enggak disukai ya, kita benar-benar bijak, berarti alhamdulillah, teng-tong, ilmu kita ngefek, bermanfaat. Atau yang kedua nih, kira-kira makin kita banyak menuntut ilmu, makin kita ikut majelis-majelis ilmu, ya kita semakin menyadari enggak, ya aib-aib kita tuh sebenarnya banyak, tapi alhamdulillah aib itu ditutupi sama Allah. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Ya, coba kalau aib itu kita dibuka sama Allah, kan kita semua punya latar belakang, kita semua punya kekurangan. Jangan suka nyalain orang. Bisa jadi kita juga banyak salahnya. Tapi kenapa kok orang menghormati kita? Kenapa orang itu begitu sayang sama kita? Ya karena mereka nggak tahu aja dosa kita. Mereka nggak tahu aja aib kita. Coba kalau aib-aib kita, dosa-dosa kita ditunjukkan oleh Allah dengan koreng yang berbau busuk. Nggak ada orang yang mau menghormati kita. Mata kita, mulut kita, tangan kita, apalagi hati kita, suuzon melulu, pikiran kita, piktor melulu, itu udah bau koreng, bau busuk. Iya, nggak ada orang yang mau mendekati kita. Nah, semakin orang yang berilmu, semakin tahu, ya Allah, ya jauh banget ya Allah, ya kita kayak begini amat ya, tapi alhamdulillah, ternyata dengan majelis ilmu, Allah tutupi aib-aib kita. Ya jangan sampai nanti Allah marah, Allah buka di aib kita, ngeri. Nah, semakin banyak kita beristighfar, nggak mau buka aib orang, karena siapa yang membuka aib orang nanti Allah buka aib kita, kan ngeri. Terus yang ketiga apa? Semakin bertambah kenal Allah dan akan semakin banyak beribadah kepada Allah, karena ciri orang yang seperti Rasulullah ya Rasul itu sholat bukan karena kepingin dia banyak amal lalu masuk surga, tapi ketika ditanya sama Aisyah, kenapa kamu kok sholat sampai ke begini? Ya Aisyah, ya agar aku ini menjadi abadan syakura. Aku hanya ingin menunjukkan rasa syukur aja sama Allah. Jadi ibadahnya Rasulullah SAW yang begitu banyak, ya sebagai rasa ungkapan syukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah banyak sekali rezeki yang Allah berikan ya dengan mencari ridhonya Allah, mencari
cintanya Allah ya dengan banyak ibadah. Semakin zuhud, ya zuhud itu artinya apa? Ya zuhud ini bukan orang miskin, zuhud ini orang kaya. Kalau orang miskin bukan zuhud, ya emang kagak punya apa-apa. Tapi kalau orang kaya, dia zuhud, dia mencoba untuk tidak menampakkan kemewahan yang ada pada dirinya. Ya karena sebagai rasa zuhudnya ini, ya karena kan bisa jadi membuat orang yang potensi menjadi ya apa ya penyakit hati, ya artinya dia meminimalisir deh ya di tempat-tempat ya kayak teman-teman deh kalau nanti offline bukannya kita nggak punya apa-apa ya kita sebenarnya bisa berdandan dan pakai semua barang yang ada, tapi di dalam majelis-majelis ilmu ya kita coba memantaskan lah ya dan juga menghindari ya bisikan-bisikan setan untuk membuat orang-orang yang tidak ada itu menjadi ngiri ya walaupun ya duit-duit gue kenapa lo iri hati berarti penyakit lo ya ini kenapa Rasulullah zuhud ya agar mencegah orang lain ya jangan sampai muncul iri hati dan dengki ya yang menambah rindu dan cita-cita kepada amal untuk akhirat ya ini mengoreksi perbuatan-perbuatan yang tercela ya ini kemudian juga apa karena kita sudah punya ilmu dengan bukti apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita yakini, insya Allah kita akan dijauhkan dari tipu daya setan. Nah sekarang adab nih, adab dan penghalang ya dalam menuntut ilmu. Adab berarti kita akan berupaya untuk beretika, kalau penghalang nah bisa jadi nih, ada hal-hal yang menyebabkan ada penghalang yang membuat kita susah ya dapat ilmunya, nggak ngefek ilmunya. Ya kurang lebih ada 4 adab ya. Pertama ya kita tetap harus lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala ini artinya apa? Kita benar-benar menuntut ilmu ya Allah agar dalam rangka mencari ridho Allah, agar kita semakin takut sama Allah dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Semua lillahi ta'ala. Kemudian tidak menyembunyikan ilmu. Ya nggak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau emang kita tahu ya sampaikan. Kalau kita nggak tahu, jangan sotoy. Ya, cukuplah kalau nggak tahu bilangnya, wallahu a'lam. Tapi kalau tahu, jangan disembunyikan, silahkan disampaikan dengan cara bijak. Jadi nggak menggurui, nggak sok pinter, ya, nggak menghakimi, tapi dengan bijak. Bil hikmah. Ya, kemudian tolong, ya salah satu cara tidak menyembunyikan ilmu, kita kepingin menyampaikan ilmu, gimana caranya? Jangan sampai ketika kita menyampaikan ilmu malah potensi berdebat. Ya mentang-mentang kita udah tahu, oh ada ayatnya, udah ada hadisnya, udah bolak-baliknya dapat materi ini. Jangan dalam rangka ingin menyampaikan ilmu yang pernah kita dapat kan nggak boleh menyembunyikan. Tapi kita kepengen nyampein. Tapi nyampein ini nggak bener, nyampein ini kurang bijak. Ya malah menyebabkan akhirnya perdebatan. Ya, siapa yang menuntut ilmu untuk berdebat ya atau mengolok-olok orang yang bodoh ya atau untuk mengalihkan pandangan manusia kepadanya biar keren banget, pinter banget, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi benar-benar dalam rangka tidak menyembunyikan ilmu, menyampaikan ilmu dengan benar-benar bijak. Jangan sampai akhirnya jadi perdebatan. Mending perdebatan para ulama, perdebatan karena emosi. Ya kalau ustadz gue begini, kalau ustadz lo begitu. Ya ini bukan para ustadznya bisa jadi nggak berdebat lah, murid-muridnya malah yang berdebat. Kemudian jangan sampai mengolok-olok. Ya lo sih baru belajar kayak begitu, makanya belajar tuh yang ini jangan cuma satu ustadz, belajar tuh yang banyak ustadz lain, banyak kitab lain. Ya jadi ngolok-olok. Ya atau biar orang melihat, wow dia mah pokoknya udah ngustak banget deh. Nah, jangan sampai naudzubillah seperti itu adabnya. Meluangkan waktu dan tidak terlena dengan kesibukan dunia. Benar-benar harus nawa itu. Diniatkan waktunya. Ya karena dalam surat Al-Hijr ayat 3 sampai 5, ini bukan 35 ya. Surat Al-Hijr ayat 3 sampai 5, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau hati-hati nih orang-orang kafir itu menyesal ketika di akhirat. Kenapa? Kepengen kembali ke dunia. Ya karena
ya dulu mereka itu di dunia kerjaannya apa? Ya cuman kuliner, ya wa ma ahlakna sama ya darhum yakuluna wa tamatta'u. Ya nyesel kenapa dulu di dunia kerjaannya cuma ngabisin waktu kuliner, fun time, ya me and time, ya senang-senang dan berangan-angan aja. Ya sibuk dengan dunia, ya dengan menghabiskan waktu dengan kuliner sepanjang momen, ya dia mencoba bukan untuk sekedar rohatel, ya waktu istirahat aja, tapi benar-benar ya pencinta kuliner, tapi memang menghabiskan waktu untuk itu sampai lupa. Ya coba udah luangkan waktu dalam satu pekan, berapa persentase kamu untuk kuliner, berapa persentase kamu untuk menuntut ilmu. Ya harus diseriusin. Ya juga dengan me and time, ya jangan fun-fun aja. Ya ada waktu kita dengan Tuhan kita, waktu kita dengan suami kita, waktu kita dengan anak kita, dan waktu kita untuk ilmu kita. Itu benar-benar me and time ini benar-benar disiapkan. Dan jangan cuma angan-angan doang. Ntar deh kalau udah selesai pandemi baru kali semangat belajar. Ya habis kalau kayak begini nge-zoom melulu, puyeng pala gue, mata gue jadi begini. Jangan cari alasan terus dan jangan berangan-angan. Ini adab dalam menuntut ilmu yang di beberapa ayat-ayat dan hadis. Nanti kita akan dapat lagi di versinya surat Al-Kahfi. Sedangkan penghalang nih, ya penghalang orang yang susah banget ya meluangkan waktu untuk berilmu. Kenapa ya? Kok kalau majelis ilmu berat banget nih? Kaki kita berat, pantat kita berat, pusing kepala kita juga berat, mata kita juga berat. Kenapa sih? Ya kita kok banyak sekali penghalang-penghalang ketika menuntut ilmu. Menghadiri majelis ilmu berat atau udah dapat ilmu yang ngefeknya juga berat. Bisa jadi karena niatnya yang rusak. Barang siapa yang mencari ilmu yang ia niatkan karena menghadap Allah, mengharap ridho Allah, maka dia akan Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Tapi kalau niatnya rusak, ya seperti dalam hadis Al-Ikhlas kan, ya kalau innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dari niatnya. Ya bisa jadi nih orang itu susah banget mendapatkan ilmu dan susah banget menghadiri majelis ilmu. Ya bukan karena dia punya banyak kesibukan, ya karena memang ya dia beralasan dengan kesibukannya ini, tidak menyiapkan waktunya. Ya berbagai kesibukan yang menjadi penyebab utama yang menghalangi seorang menghadiri majelis ilmu. Ini kata seorang ulama, tapi orang yang Allah bukakan mata hatinya, ia akan mengatur waktunya dan menggunakan sebaik-baik mungkin agar dia memperoleh manfaat yang banyak. Me and time-nya ini benar-benar adalah waktu yang diluangkan untuk menuntut ilmu. Atau bisa jadi kayak orang Yahudi, ya cuman ngumpulin aja ilmu, tebal banget ya materi-materi yang dia dapati, tapi enggak diamalkan. Kayak orang beriman, ya lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu tuh banyak ngomong tapi tidak kamu kerjakan? Ya tergesa-gesa kepingin langsung memetik buah ilmunya. Terlihat ya kepingin langsung terlihat ya perubahan penampilannya ya dengan fashionnya, ya nggak usah melihat dari penampilan luarnya ya, karena ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan ya, cuman sekedar penampilan luarnya aja ya. Kemudian juga terbiasa menunda-nunda, entar deh karena laula kata Rasulullah min amali syaitan ya, entar itu adalah termasuk dari tentaranya syaitan. Sekarang resep agar ilmu itu bermanfaat. Ya ini ya dari resepnya Imam Ghazali ya, karena kan dia memang tazkiyatun nafs. Ya berusaha tinggalkan maksiat. Kalau ada maksiat bisa jadi hati kita jadi gelap dan susah mendapatkan ilmu. Terus yang kedua apa? Hormati gurumu, sayangi teman. Nah, itu dari dulu kita diajarkan kayak begitu. Kalau kita tidak menghormati guru, segak enaknya guru, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya sebel-sebelnya kita, aduh ngantuk kalau ngaji sama dia, nggak nyambung, kayak kumur-kumur ngomongnya. Ya apapun kekurangan orang, tapi ketika dia adalah diangkat sebagai seorang guru, ya kita hormati. Yang menghormati ya dengan ilmunya, yang menghormati ya dengan usahanya dalam
menghormati guru. Karena saya pernah ya dulu waktu di Mesir itu di Al-Azhar itu satu mata kuliah ya saya rosip, saya gagal, harus hair. Itu saya sering cerita sama kakak-kakak kelas, kenapa ya? Saya merasa ya Allah apa yang saya pelajari itu udah dengan kondisi yang optimal. Ketika ujian saya jawab juga udah jawab yang optimal. Artinya benar-benar saya nggak nyangka kenapa ya kok kayaknya udah belajar optimal dan menjawab pun sesuai dengan apa yang dia minta. Jawaban saya merasa dengan jawab yang optimal. Kok masih rosip sih, masih gagal? Sederhana sekali. Seorang kakak kelas tuh bilang sama saya, Dek, mungkin hati kamu punya rasa tak suka nggak sama dokter ini? Itu seperti tamparan. Bener, saya sebel banget sama dokter ini, namanya dokter Zaglul. Ya Allah, killer banget ya. Pokoknya udah ngajarin gak enak, nilainya pelit. Nah, kebencian kamu, ketidaksukaan kamu, keganjalan hati kamu dengan guru yang membuat ya nur, ilmu itu cahaya itu tidak bisa masuk ke dalam hati kamu. Mending Allah langsung gagalkan kamu di mata kuliah ini sehingga kamu akhirnya tahu kesalahan kamu daripada kamu lulus tapi kamu ya ternyata masih punya rasa tidak hormat kepada guru. Saya mengulang hair itu benar-benar ya dokter I love you full gitu, fillah saya mencintaimu karena Allah. Ya benar-benar saya luangkan waktu melapangkan hati saya untuk benar-benar menghormatinya. Ya alhamdulillah hanya lulus juga. Artinya ya Allah benar-benar deh ya kita harus menghormati dia sebagai guru ya pahlawan tanpa tanda jasa apapun kekurangannya. Kecuali kalau dia bejat ya cuman karena nggak enak ngajarnya kayak kumur-kumur nilainya killer ya itu mah manusiawi. Dan tolong kendalikan hawa nafsu karena hawa nafsu ini yang membuat kita jadi penghalang, males, udah capek ya mager. Nah ini semua adalah hawa nafsu. Nah sekarang mari kita belajar dari Nabi Khidir karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita belajar tentang lautan ilmu kepada Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Ini luar biasa. Ya dimulai tadi ya di ayat ke-60 ya karena kan awalnya Nabi Musa dia merasa yang paling sabar, yang paling berilmu ya ketika disindir sama orang-orang Bani Israel. Ya Musa yang marah-marah katanya orang yang paling sabar. Kata Nabi Musa, tidak ada yang paling sabar, nggak ada yang paling berilmu di dunia ini kecuali aku ketika menghadapi kalian. Nah, langsung ditegur sama Allah, ngaku paling sabar, ngaku paling berilmu, temuin nih satu orang ya yang tempat pertemuannya adalah tempat yang mukjizat ya dua lautan bertemu menjadi satu. Nah, Nabi Musa akhirnya kan tanpa pernah kenal lelah ya pokoknya nggak akan berhenti sampai dia ketemu dengan guru ini. Itu di ayat yang ke-60. Dan Nabi Khidir ya ketika diputus oleh Allah sebagai gurunya Nabi Musa, jangan lupa statusnya adalah sebagai Rasul. Kalau sebagai Rasul berarti semua yang dilakukan oleh Malaikat Jibril atas izin Allah. Jadi seringkali tuh orang tua ketika ditawarkan cerita tentang Nabi Khidir untuk anak-anaknya, jangan ustazah, kenapa? Habis Nabi Khidir serem ceritanya. Kok Nabi ngelobangin perahu, Nabi ngebunuh. Ya Allah kayaknya, aduh nanti anak kita jadiin salah persepsi. Lah, Anda aja orang tua udah kayak begitu. Ya gimana nanti anak Anda bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Khidir. Yang harus kita pahami adalah kalau ilmu itu dari Al-Quran, ilmu dari hadis, seperti Nabi Khidir ya, itu kan Rasul, berarti apa? Ya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir mah cuma nyampein doang. Buktinya apa? Ya, nah ketika Nabi Musa ya alaihissalam diminta oleh Allah ya untuk bertemu ya dengan guru, berarti di sini adab berilmu harus bertemu sama guru. Enggak boleh autodidak. Kalau jadi koki boleh kamu tuh autodidak, tapi untuk belajar ilmu ya apalagi ilmu yang tadi berkaitan dengan agama ya, ilmu syariat, ilmu ibadah, ilmu faraid kagak boleh autodidak. Di Google banyak, nggak boleh pakai Google Lihat, ya harus ketemu sama gurunya.
Kan di YouTube juga ketemu sama gurunya lah, itu mah ketemu melayar. Ya, ketemu yang bisa berdialog. Ya, kalau pakai YouTube kan tidak ada dialog. Ya, yang bisa berdialog agar ketika salah-salah persepsi bisa langsung dilurusi, harus ketemu sama gurunya. Nah, sedangkan tempat pertemuannya, majelis ilmunya itu udah disebut kalau untuk zaman Nabi Musa sama Nabi Khidir ya, itu tempat yang ajaib, tempat yang luar biasa. Nah, kalau untuk umat Nabi Muhammad, keajaibannya apa? Dimanapun majelis ilmu, di situ taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati, ya, sekali lagi setan itu di ayat ke-63 ya, itu yang membuat orang itu lupa waktu berilmu, lupa ya pelajaran yang diajarkan ketika menuntut ilmu. Itu kan karena setan ya, ketika muridnya Nabi Musa melihat keajaiban, wah, kok ikan yang udah dimakan sama Nabi Musa tiba-tiba hidup lalu melompat ke pantai dan air laut itu seperti membuat terowongan ya, itu mengantarkan ikan itu masuk ke pantai. Dia udah ngelihat itu dan kepengen cerita, tapi apa? Diceritakan kan Pak Ansahus Syaiton, setan yang membuat lupa. Jadi kadang kita udah ingat, oh ya ntar mau ngomong ini, oh ya ntar pengen begini. Begitu selesai dalam majelis ilmu, blank, lupa. Ya, karena memang orang yang berilmu itu paling ditakuti sama setan. Ya, banyak-banyak berlindung dari godaan setan. Nah, lihat nih sikapnya Nabi Khidir ketika menuntut ilmu, itu diajarkan kepada kita ya, bahwa jawaban yang dilakukan oleh Nabi Khidir semuanya jangan respon cepat dengan mulut. Jadi nggak boleh banyak komen. Karena di ayat yang ke-66 sampai 70 kan Allah sudah mengingatkan dengan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apakah Nabi Khidir kan nggak boleh latas alni, jangan kamu bertanya. Pokoknya cukup kamu melihat aja, amati aja. Ya, jadi dalam majelis ilmu jangan udah kepengen komen melulu. Ya, amati dulu dengan mata kita, ya, dengan dua telinga kita, mulut mentar. Ya, jadi diminta untuk banyak amati, banyak dengar, komennya nanti. Dan udah deal. Waktu Nabi Musa membolongi perahu, komentar kan sekali, dimaafkan ya sama Nabi Khidir. Tapi belum dikasih tahu dulu. Kenapa? Karena ada kalanya kamu dapat jawabannya, dapat hikmahnya entar. Ya, sekali lagi Nabi Khidir ini nanti bijak benar menjawabnya seperti apa. Ya, begitu membunuh, komen lagi. Yang kedua, ya ingat ya, begitu yang ketiga, ya Nabi Musa komen minta disuruh bayar ya, ketika sudah membangun sebuah bangunan di kota tersebut, kita minta upah. Apa kata Nabi Khidir? Udah, berarti hada firaqu baini wa bainak. Udah tidak ada lagi toleransi, karena kesalahan dalam menuntut ilmu ya hanya diberikan kesempatan 3 kali. Ya, jadi sudah ada perjanjiannya, sudah ada konsekuensinya, ada adab-adabnya yang ditetapkan, yang disepakati. Sekali dimaafkan melanggar, 2 kali dimaafkan, 3 kali warning. Nah, tapi setelah itu ya sudah ditetapkan hukum konsekuensi. Baru Nabi Khidir ngasih tahu, nih kamu lihat nih ketika Nabi Musa melobangi perahu, lihat jawabannya Nabi Khidir, ya, yaitu apa? Fa'arot tuh, ya, aku menginginkan. Berarti Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Ada kalanya guru itu ya kayak Nabi Khidir itu ketika memberikan pelajaran, Allah suruh untuk mengambil ijtihad. Kira-kira dari kasus ini apa ijtihad kamu, apa pertimbangan kamu? Dan Nabi Khidir jujur ngasih tahu ketika melobangi perahu, fa'aratu, itu kan di ayat yang ke-79-nya. Jawabannya adalah fa'aratu, aku yang menginginkan. Berarti apa? Ini ijtihadku. Allah menyuruh untuk apa ijtihad kamu menyelamatkan perahu ini. Tapi ketika membunuh seorang anak, lihat di ayat ke-80 sama 81, jawabannya Nabi Khidir apa? Fa'aradna, kami menginginkan. Siapa itu kami? Allah, ya, kemudian juga malaikat maut, ya, dan kedua orang tua si anak ini. Artinya apa? Nabi Khidir cuma sebagai eksekutor menjalani apa yang diinginkan atas kesepakatan
Allah ya dengan para malaikat yang sama dengan niat keinginannya si orang tua ini. Jadi bukan Nabi Khidir pembunuh, emang udah Allah tentukan umurnya dan Allah minta malaikat ya itulah waktu kematiannya, dan Khidir ya prosesinya yaitu dengan membunuh, tujuannya apa? Ya untuk membuat Nabi Musa ini mampu nggak bersabar. Ya jangan langsung komen, ya semua pasti ada alasannya. Ya fa'aradna kami. Nah, tapi ketika minta upah di ayat yang ke-82 jawabannya Nabi Khidir apa? Fa'arada rabbuk. Ini Tuhan kamu yang minta. Jadi kita disuruh membangun bangunan yang di dalamnya ada harta anak yatim. Harta anak yatim ini Allah yang akan melindungi. Dan Allah yang menyuruh Nabi Khidir, fa'arada rabbuka. Ini Tuhan kamu Musa. Jadinya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ya karena Allah ingin mengajarkan kamu harus sabar. Karena ada kalanya, ya ini ijtihad, ada kalanya ini adalah perintah Allah, ada kalanya memang ini adalah istilahnya ketetapan syariat, ya yang sudah ditentukan oleh Allah berdasarkan syariat yang dibawa sama Rasulullah SAW. Nah, disinilah yang diminta oleh kita untuk dalam adab berilmu, ya jangan cepat-cepat komen, lihat dulu, semua pasti ada alasannya. Nah, terakhir. Jangan lupa sekali lagi ilmu itu akan bermanfaat ya ketika harus berbuah dengan amal kebaikan. Bermanfaat untuk orang lain, bukan bermanfaat untuk diri sendiri. Karena saya pernah ditanya, Ustazah, gimana ya anak saya kok nggak mau belajar agama, padahal pengen banget anak saya tuh kuliahnya di Al-Azhar, yang satu kuliahnya di Mekah, Madinah. Anak saya maunya yang satu di teknik, yang satu di MIPA, di sains. Ya Allah gimana? Jangan menganggap ilmu dunia itu tidak bermanfaat. Ya sekarang, ya pertama yang namanya ilmu agama itu tidak akan kita dapati, kita puas dengan akademik ya disiapkan di negara kita. Sedangkan ibu punya kewajiban untuk mendampingi anak-anaknya. Nah, kalau ibu tidak mampu memberikan wawasan ilmu kepada anak-anak ibu, maka ibu harus bermitra. Gimana caranya ilmu agama itu, walaupun anak itu udah nikah, udah dewasa, bermitralah dengan lembaga-lembaga, bermitra dengan orang-orang ulama, ya dengan para ustadz, ya yang bisa membantu bekerja sama dengan ibu, ya memberikan ilmu agama kepada anak ibu. Sehingga ketika dia belajar teknik, belajar MIPA, dimanapun dia berada, ibu bermitra, cari guru-guru yang ibu percaya yang bisa membantu ibu untuk mendampingi pelajaran agama ya dalam membentuk karakter anak tersebut. Satu. Terus yang kedua, jangan menganggap ilmu dunia tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi tolak ukurnya ibu ketika memasukkan anak-anak ke dunia sains, ya dunia teknologi, bukan nanti kerja apa, gajinya berapa, tapi arahkan kepada anak, yang ketika kamu mau menjadi kuliah di teknologi, sampai kamu ahli teknologi, ketika kamu di sains, sampai kamu adalah seorang ahli peneliti sains, bahkan sampai profesor. Kenapa? Karena yang diperlukan, manfaat atau tidak manfaatnya adalah pada saat ilmu kamu itu bermanfaatkah untuk syiar agama Allah, bermanfaatkah untuk memberikan kebaikan untuk orang lain. Ya, karena memberikan kebaikan untuk orang lain, memberikan syiar untuk agama Allah, melanjutkan risalahnya Rasulullah SAW, menebar kebaikan, yaitu tidak mesti dengan latar belakang agama, ya dengan apapun kita bisa. Ya kayak sekarang kan New Zealand, walaupun dia bukan agama Islam, bukan negara negara Muslim kan, tapi luar biasa, ngislami banget. Ya artinya apa? Ya kita agama kita Islam, dengan keahlian yang kita miliki, ya kita punya potensi untuk masuk ke dalam surga, memberikan kebaikan dengan orang lain ketika ilmu-ilmu dunia yang kita miliki adalah berbuah amal, kebaikan, bermanfaat untuk orang lain, dan juga bermanfaat untuk syiar agama kita. Wallahu a'lam bishawab, ya moga-moga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat 6 menit ya, Mbak Puput ya? Waalaikumsalam. Nggak apa-apa Ustazah, nggak berasa ya memang nih. Kalau Ustazah yang kajian itu emang waktu berjalan begitu cepat. Tapi mulut saya berasa. Oh gitu. Alhamdulillah. Kita bisa buka sesi tanya jawab Ustazah?
Boleh. Boleh. Oke, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh silakan di-unmute. Silakan. Assalamualaikum Mbak Puput, boleh izin? Ya, silakan Bu Dini. Ya, Bu Ustazah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, pertanyaan singkat aja. Itu ada bagian poin 4 itu kan ada penghalang adalah penghalang dalam menuntut ilmu ya. Ya. Itu memang urutannya 1, 2, 3, 4, 5 atau terpisah-terpisah gitu ya. Saya mau poinnya langsung ke yang 3. Itu bahasa tidak mengamalkan ilmu. Maksudnya gini, kalau kayak kita di majelis ilmu seperti ini kan sudah dibuka dengan ta'awuz ya, maksudnya dengan niat, itu berarti bismillahnya tuh kita niatnya udah bener lah gitu ya, insya Allah. Nah, terus ketika kita mendapatkan ilmu, itu kan baru sampai ilmunya aja Bu Ustazah. Belum sampai ada level lagi mungkin ceritanya apakah kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat apa enggak gitu. Ketika kita tidak bisa mengamalkan itu, apakah itu termasuk dari bagian-bagian yang tadi yang niatnya rusakkah atau memang karena kefakirannya kita yang memang belum sanggup untuk menjalankan ilmu itu, terus hukumnya bagaimana gitu. Terima kasih Bu Ustazah. Ya, jazakumullah khair. Pertama, soal poin-poin tadi sih sebenarnya sistem acak aja. Jadi mana yang saya temui ayatnya itu yang saya copy paste duluan di poin. Jadi bagusnya besok nggak usah pakai 1, 2, 3 ya, pakai apa simbol-simbol yang lain ya. Jadi sebenarnya itu tidak numbering dalam arti prioritas ya. Itu semua saling mengkaitkan. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua, betul ketika kita biar tidak rusak ya ilmu kita kan kita memulai dengan baca basmalah. Hanya nih kan manusia itu imannya naik dan turun. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan 2 hadis soal niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Itu kan di awal. Tentang contohnya kan hijrah kan, siapa yang hijrah karena Allah maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi yang hijrah karena dunia atau wanita yang ingin dinikahi maka dia akan dapat wanita dan dunia yang dikejarnya itu. Itu untuk niat di awal. Cuman kan manusia itu imannya naik dan turun. Waktu di awal mungkin ikhlas, ya di tengah-tengah kan yang namanya ya kejahatan bukan niat pelaku, tapi bisa jadi kan gara-gara temen kan gitu kan. Nah, berubahlah niatnya. Nah, sampai hadisnya Rasulullah SAW yang kedua itu kan ketika Rasulullah mengingatkan hati-hati sejengkal lagi kalian akan masuk ke dalam kubur ya mau meninggal gitu. Ternyata kalian melakukan amal maksiat, maka kamu mati husnul khotimah. Su'ul khotimah. Padahal sebelumnya dia banyak berbuat baik. Hati-hati ketika banyak orang yang berbuat maksiat. Sejengkal lagi ya ketika dia mau meninggal dia bertobat dan berbuat kebaikan maka dia kan matinya husnul khotimah. Nah ujung hadis ini kan Rasulullah mengingatkan wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di penutupnya. Nah karena ada awal yang menentukan, ada akhir yang menentukan. Nah dalam adabnya niat itu biar tidak rusak, Rasulullah itu kan menyuruh di awal dengan niat ikhlas, di akhir juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Yang sering kita baca kan, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah salah satu untuk mengembalikan. Kalau astagfirullahaladzim tadi niatnya sempat ya namanya manusia lah ya, suka tergelincir kan, merasa yang paling baik, merasa wah ya udah jadi senior lah ya dalam keagamaan. Ini sampai ditutup dengan doa penutup majelis kafaratul majelis. Dan juga sampai amal yang diminta sama Rasulullah SAW itu agar keistiqomahan kita itu terjaga, yaitu dengan setiap sholat kan doa yang
iftitah yang inna sholati wa nusuki wa ya Allah, aku persembahkan sholatku, hidupku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu. Tidak ada sekutu bagimu, ya, dan aku termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dulu ya, azan sebentar. Karena rumah saya samping masjid, jadi azannya lumayan kenceng. Tadi yang ketiga apa ya Bu Dini ya, sambil saya dengarkan. Lupa saya. Ya, jadi ketika sudah mendapatkan ilmu, terus kan kita kan sebenarnya kalau udah dapat ilmu itu kan ada hukumnya juga harus melaksanakan kan gitu. Nah, terus ketika kita tidak sanggup, ya karena ketidakmampuan orang juga kan, maksudnya kemampuan orang kan beda-beda juga gitu. Ustazah, itu apakah salah di waktu kita nuntut ilmunya atau memang karena memang kemampuannya yang belum bisa? Nah, Allah melihatnya bagaimana gitu. Izin sebentar lagi azan. Ya, berkaitan dengan amal, bukankah ya soal amal itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhtiarnya, perjuangannya. Ya, sehingga ketika kita tahu ilmunya ini banyak kayak tadi lah, ya Allah Ustazah banyak banget poin-poinnya, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ya, tapi kan ya manusia itu perlu proses. Nah, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prosesnya, at-tadarruj, ya, bertahap. Nah, itulah yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW ketika diturunkan Al-Quran, kan tidak dengan satu kali untuk dituntut selesai, tapi dengan tadarrujan, ya, dengan bertahap sedikit demi sedikit. Yang penting kita memang punya nawaitu, punya niat. Ya, punya niat kepengin menjadi muslim yang kafah, ya, muslim yang baik, ya, tapi hari ini kita bertahap. Nah, salah satu contohnya kan sahabat-sahabat Rasulullah SAW membedakan antara haknya Al-Quran dibaca dengan hak Al-Quran diamalkan. Kalau haknya Al-Quran dibaca, mereka tidak meninggalkan satu hari satu juz, agar 1 bulan hatam 30 juz. Tapi kalau diamalkan, enggak. Cara mengamalkannya para sahabat gimana? Mereka tidak akan bergerak dari 10 ayat sebelum 10 ayat ini ya mereka amalkan. Otomatis kan kalau hitungannya 6.666 ayat ya versinya Imam Syafi'i itu 6.666 ayat, berarti kan perlu berapa ribu tahun ya untuk mengamalkan ini, karena 10 ya kok berapa ribu tahun, kalau 1 tahun 365 hari ya, kalau ya bisa jadi kan 10 ayat nggak mungkin 1 hari, bisa bertahun-tahun. Nah, jadi kalau mengamalkan yang penting pertama kita nawaitu, ya kita niat idealisme ingin menjadi muslim yang kafah, dan Allah akan lihat adalah prosesnya. Nah, prosesnya itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Makasih Mbak Puput. Ya, sama-sama Mami. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari ibu-ibu? Saya mau nanya Mbak Puput. Boleh, masih di bus? Silakan. Silakan Udah landing Ibu. Nanti orang sebelahnya bingung ngomong apa itu. Enggak. Ini Ibu mau nanya. Jadi waktu saya pernah baca tafsir singkat lah tentang surat Al-Baqarah tentang munafikun ya, yang katanya tuh yang mereka itu kalau ada hujan saya lupa gimana, pokoknya ada hujan mereka tutup telinga mereka, terus kalau enggak nanti mereka lepaskan lagi gitu loh. Ya. Bu, kira-kira ring bell nggak? Bisa ingat ya Bu ya, ya. Ayatnya ya. Ya. Saya lupa ayat keberapa, ayat belasan waktu itu nggak salah, ayatnya 20 atau 19 gitu. Ya. Nah terus hubungannya dengan kajian ilmu ini, itu kan
kayak jadi kadang-kadang nih Bu, mungkin karena kelemahan iman kita gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kita udah tahu nih ilmu A gitu loh. Terus kemudian kita bilang nggak usah kerjain dulu deh gitu misalnya. Karena mungkin merasa mungkin nggak nyaman. Contoh simpel deh Bu, jilbab syar'i gitu misalnya, istilahnya kan jilbab syar'i yang nutup semuanya. Nah saya pribadi sekarang ini sebenarnya nutupnya ya kalau dibilang syar'i dibandingin orang-orang yang syar'i saya belum, masih belum Bu gitu loh. Tapi saya udah tahu nih, di surat An-Nur dikasih tahu gini gitu. Panjangkanlah ke nutup dadamu gitu ya. Saya baru setengah dada Bu. Nah terus itu kan saya udah tahu nih ilmunya gitu loh. Tapi saya pribadi merasa belum comfortable gitu misalnya ya. Nah apakah ini terus saya tuh suka ngebandingin dengan ayat yang munafikun tadi yang kalau dia saya lupa exactly gimana bunyi ayatnya, tapi kalau dia dengar sesuatu dia tutup telinganya kemudian dia buka lagi, jadi seakan-akan tuh kalau dia nyaman dia kerjain, kalau dia nggak nyaman dia nggak kerjain, gitulah istilah tafsirnya gitu. Ini apakah bisa dikategorikan munafikun gitu nggak Bu ya kalau kayak gitu, contohnya kayak jilbab saya tadi gitu misalnya. Atau apa terserah, pokoknya apa sesuatu yang ilmu yang mungkin kita udah tahu tapi kita masih merasa belum nyaman atau masih belum mau mengerjakannya misalnya gitu. Itu apakah kita termasuk orang yang dalam kategori ayat Al-Baqarah ini gitu? Ya, jazakillah khair. Ciri orang munafik itu banyak ya. Salah satu yang memang diberikan perumpamaan yang tadi disebut sama Bu Met itu. Oke, sebentar, ini ayatnya Bu. Atau seperti hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir kilat, mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Suara petir itu karena takut mati. Jadi kalau mereka ini mereka tutup lagi, kalau mereka nyaman mereka buka lagi gitu loh. Ya. Ayat 18-19 ya kalau nggak salah. Oke. Ya, jadi ciri-ciri orang munafik itu kan banyak sekali ya. Tidak, kalau surat Al-Munafikun kan berkata dusta, janji, ingkar, dikasih amanah, khianat. Nah, kalau perumpamaan yang ada dalam surat Al-Baqarah tadi ya memang hal-hal yang mereka menganggap Al-Quran itu seperti menggelegar di hati mereka, ya itu mendingan nggak dengar. Iya kayak gitu. Kan gitu. Ada satu kasus, jadi kalau saya membedakan dari realita ya keseharian orang-orang munafik ya, yang terlihat di gaya-gaya kita deh. Mungkin kita bukan orang munafik, tapi kita kan menghindari gaya-gaya orang munafik. Nah itu saya justru melihatnya bukan ketika dia ingin sih melakukan sesuatu, tapi berproses. Nah itu saya masih menganggap toleransi, artinya apa? Dia pasti punya hal-hal yang keganjalan dan kesulitan-kesulitan sendiri, yang disinilah kita mungkin perlu saling mendukung, saling menguatkan. Karena saya punya banyak kasus teman-teman yang, Bu, saya udah kepingin, tapi kok saya belum bisanya kenapa? Itu ketika bukan karena penolakan, tapi karena ada pertimbangan yang itu justru kita perlu saling menguatkan. Nah, justru yang saya khawatirkan, ada yang seringkali nih, cuma jangan komentar kayak begitu, tapi saya nggak mau bilang kayak orang munafik, ngeri jangan suka komentar kayak begitu. Kayak gini nih, ya Allah, ya ternyata begitu ya, iya. Tahu gitu mendingan nggak ngaji. Kenapa? Kan kalau nggak tahu nggak dosa. Kalau tahu jadi dosa. Lah, bagaimana sih gitu kan? Nah kan gitu Bu, kalau kita tahu ya jadi dosa, mendingan nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu kan nggak dosa. Nah, kalau udah ada yang beralasan, jadi makanya banyak juga, materi-materinya yang fun-fun dong, jangan materi-materi yang killer-killer. Kenapa? Menghindari kita jadi banyak tahu. Kenapa? Karena kalau kita banyak tahu, nggak dikerjain, dosa. Mendingan kita nggak tahu. Nah, kalau alasannya seperti ini, saya sering ngingetin, jangan ngomong kayak begitu, nanti malaikat akan membreakdown loh. Nggak tahu, nggak nyari tahu, nggak mau tahu, so tahu, pura-pura nggak tahu. Nah, ini respon yang berbeda ya ketika ada seseorang yang memang belum mengerjakan atau enggan mengerjakan. Ini kan beda antara belum sama enggan. Nah, sedangkan ya ketika soal masalah ya hijab syar'i ya,
mungkin saya pernah cerita sama teman-teman, mohon maaf kalau saya ngulang lagi ya, karena kalau soal hijab syar'i saya pernah punya pengalaman yang menarik juga ya, ketika saya diminta ngisi di satu taklim waktu itu ya, belum ada model-model daring lah ya, ketemu dalam majelis ya ilmu yang tatap muka. Ya Allah, belum saya masuk ke duduk manis ya di tempat yang disediakan, baru nyampe ya, parkir, terus saya siap-siap masuk, kan ditemui oleh panitia. Bilang begini, "Ibu maaf, kok ibu nggak pakai hijab syar'i?" Tek hati saya. Kenapa? Saya bilang, kan saya baru pertama kali diundang sama komunitas ini dan saya nggak tahu gitu kan. Kenapa? Saya bilang, "Ibu kok nggak pakai hijab syar'i?" Dia bilang, "Tunggu, yang Anda maksud syar'i itu apa? Kalau yang Anda maksud adalah hijab syar'i itu adalah tren, itu adalah merek, label. Aduh, mohon maaf, saya jujur, pertama ya saya nggak sanggup belinya, sayang, mahal banget Bu Met." Ya. Bahannya banyak ya Bu katanya. Mahal banget, Berapa jilbabnya meter aja. Bahas itu. Saya bilang, saya jujur aja ya kan, saya kalau memang merek, mohon maaf, saya tidak bisa beli ya, karena memang bagi saya masih ada dana yang lebih bermanfaat lah untuk hal-hal yang yang prioritas. Terus yang kedua ya, saya kan kalau pergi offline itu ya kadang saya kalau jauh saya bawa kendaraan sendiri ya, kalau masih bisa ditempuh sama bus ya, naik trans, saya naik trans. Nah, kalau pakai model yang seperti hijab syar'i yang merek ya, itu kalau suka kelilit di ini kan, nah itu jadi kan rada-rada okem gitu kan. Terus juga saya kan kalau offline itu suka nulis ya kan, suka nulis tuh, jadi suka diginiin kan. Nah, jadi kayaknya saya nggak bisa. Jadi kalau yang Anda sebut dengan hijab syar'i itu adalah label. Tapi kalau yang Anda maksud adalah hijab syar'i sesuai dengan Al-Quran, yang saya pakai surat An-Nur, saya bilang gitu. Yang Anda pakai surat apa? Emang ada ayatnya ya Bu? Ya iyalah, yang namanya syar'i pasti harus ada dalilnya. Jangan yang Anda pakai ayat apa gitu kan. Emang ada ayatnya ya Bu? Ada. Dalam memakai pakaian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan 3 ayat. Yang pertama surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Yaitu apa? Ketika Allah menurunkan pakaian, kan pakaian itu ada di bumi, itu bukan ciptaan Nabi Adam. Tapi berpakaian itu bersamaan dengan Nabi Adam turun ke bumi, ting! Itu langsung Allah udah siapkan. Kan ya Bani Adam, surat Al-A'raf ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, ingat waktu Allah turunkan Nabi Adam itu qad anzalna alaikum libasa, bersama juga dengan Allah turunkan pakaian. Jadi ting. Jadi Nabi Adam tuh kagak pakai telanjang dulu. Ya, udah langsung berpakaian. Nah, fungsi pakaian itu 2. Apa? Yang pertama haknya Allah, yuwari sawatikum, harus menutup aurat. Dan aurat itu udah jelas ya, itu dari mana kan begitu. Kemudian apa yang kedua? Warisya, untuk keindahan. Jadi nggak sekedar menutup aurat, hak Allah itu menutup aurat, hak manusia itu adalah risya, keindahan. Berarti soal model, soal warna, soal aksesoris. Nah, ini adalah unsur ilmu dunia yang Allah berikan kesempatan, yaitulah fashion kamu lah, yang kamu yang paling tahu antara satu daerah dengan daerah yang lain, satu negara dengan negara lain, kan masalah model, masalah warna, ya corak, itu kan beda-beda. Itu di ayat yang ke-26 surat Al-A'raf. Nah, sedangkan kemudian modelnya untuk bagaimana caranya menutup aurat, ya cara menutup aurat itu Allah sebutkan di 2 ayat. Model surat An-Nur ayat 31. Jadi ketika surat Al-A'raf tadi, yang penting dia menutup aurat. Ya, artinya mau dia mungkin jilbabnya pakai bergo, jilbabnya pakai pasmina, jilbabnya pakai, ya itu kan istilahnya yang penting standarnya menutup aurat. Ya, kemudian juga dia yang menunjukkan keindahan. Jangan sampai sekedar tutup aurat tapi maaf warnanya nggak matching, ya kan?
ya jilbabnya polkadot, ya bajunya batik misalnya, roknya kotak-kotak. Nah, itu kan ya nutup aurat sih, tapi nggak indah. Itu kan demi keindahan. Nah, kemudian yang kedua, Allah sebutkan caranya. Hanya bedanya nih, kalau yang pertama ini kan ya Bani Adam, untuk semua anak manusia. Artinya bisa jadi yang standar awal dia seperti itu. Silakan, no problem. Nah, yang kedua, surat An-Nur ayat 31. Tapi segmennya Allah sampaikan kepada siapa? Kullil mu'minat. Untuk orang-orang yang beriman. Jadi beda khitab, beda lawan kata. Apa lawan kata? Lawan bicara ya. Beda lawan bicara. Kalau surat An-Nur ya itu Allah berikan kepada semua anak Adam. Ya, kalau surat Al-A'raf tadi ya, mohon maaf, surat Al-A'raf ya Bani Adam, semua anak-anak manusia. Yang bisa jadi kamu masih punya proses tahap seperti ini. No problem. Nah, surat An-Nur ya sudah dimulai dengan tingkat Allah ajak bicara adalah kullil mu'minat. Ya, untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang beriman ya ternyata sudah disebutkan oleh surat An-Nur ayat 31 ini yang tadi disebut sama Bu Met ya, yaitu kamu dengan cara la yubdina zinatahunna. Ya, yang penting kamu tidak membuka ya aurat kamu. Gimana sebentar? Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pakaian apa? Untuk badan kamu. Ya, untuk badan kamu itu diminta ya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah illa ma dhahara minha. Yang penting kamu harus tutup kecuali yang biasa nampak. Itu untuk badan kamu. Tapi ya dari kepala sampai dada kamu ya itu menggunakan fal yadribna bi khumurihinna. Kamu pakai khimar. Ya kain yang menutupi dari kepala sampai dada. Nah, itu kalau di Mesir ya ada yang modelnya akhirnya menutupi badan itu dengan pakai kayak otter yang kayak orang Hawaii itu, orang Hawaii yang suka dimasukin ke situ itu namanya apa ya? Kan kalau orang mukena. Nah, kayak mukena itu, mukena panjang. Mukena kan kayak orang-orang Hawaii itu loh yang mukena tapi bolong nggak ada kepalanya. Iya. Nah, itu kalau orang Mesir tuh dia pakai jilbabnya biasa tapi kemudian nutupin dadanya itu pakai yang kayak model Hawaii itu, yang orang Hawaii. Iya, yang bolong di kepala doang. Nah, itu kayak Zainab Ghazali, ya para pemuka-pemuka di Mesir itu mereka pakai itu. Jadi mereka menutupi ya sampai dadanya. Nah, itu kalau untuk surat An-Nur ayat 31 ditujukan untuk orang beriman. Beda lagi surat Al-Ahzab di ayat yang ke-59 Allah menyebutkannya untuk siapa? Lebih khusus lagi ya, yaitu kulin nabi ya, katakanlah kepada nabi ya, untuk disampaikan kepada istrinya, kemudian anak-anaknya nabi dan nisaul mukminin. Nah, berarti lebih idealisme yang bisa jadi ada orang yang dia bisa lebih lebih idealis ya dengan melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah kepada nabi, yaitu apa? Menutupi dari kepala sampai dada menggunakan jilbab. Ya, untuk ya wajala bibihinna, itu menutupi kain yang dari kepala sampai kaki. Ayat 59 kan? Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina, hendaklah dia menjulurkan ya kain ya jilbab ya dari mana? Jilbab itu dari kepala sampai kaki, yang mungkin teman-teman kita menyebutnya dengan hijab syar'i ya. Jadi hijab nabi ya, jadi hijabnya keluarga nabi itu dari kepala sampai kaki. Dan saya sampaikan kepada teman-teman tadi, nah yang Anda pakai adalah surat Al-Ahzab ayat 59, karena jilbab Anda kan dari kepala sampai ke bawah lutut kan, panjang-panjang sekali. Itu artinya apa? Semuanya syar'i ya, karena batasan nanti para ulama menutup aurat yang penting jangan transparan, jangan seperti lepet. Tahu kan lepet? Tahu, ketat ya. Iya kan, kalau lemper masih agak nepu-nepu dikit, kayak kalau lepet gitu kan. Nah, jadi, ini apa? Body shape ya? Ya begitu dah. Saya kasih tahu anak saya begitu. Kalau lemper
bungkusnya sama dalamnya suka beda, ya kan gitu. Tapi kalau lepet, ya segitu bodinya segitu yang dililit, ya kan gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan tadarruj, sebuah proses. Nah, jadi begitu. Nah, akhirnya saya dari pengalaman itu, kalau pas offline nih ya, saya mencoba untuk mengurangi omongan, mengurangi ketidaknyamanan, ya terutama yang kalau belajar yang saya nggak kenal deh, komunitasnya apa, segmennya apa. Ya kalau segmen hijaber, saya nggak akan pakai warna pink, nggak akan pakai warna, saya akan sesuaikan dengan warna-warna mereka yang gelap, ya. Karena kalau kita warnanya beda, bisa jadi udah rasa tidak nyaman duluan. Karena orang Indonesia maklum lah, ya kan. Kadang itu kan lihatnya dari seperti bukan kata Ali bin Abi Thalib, lihatlah apa yang dia katakan, kan enggak, tapi suka lihat ya, siapa yang mengatakan begitu. Jadi, tapi kalau di kalangan yang biasa-biasa aja saya hindari ya pakaian-pakaian yang apa yang mengurangi lah untuk dikomentari. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Jadi Allah aja bijak dengan 3 khitab ya, 3 lawan bicara. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu? Mbak Liva? Mbak Liva mungkin belum di... Oh iya, masih di unmute. mute dia, lagi nge-mute speaker dia. Iya, sudah ya. Nah, Mau menyambungkan pertanyaan dari Bu Ime tadi, bagaimana nih hukumnya Ustazah ketika saya udah tahu nih kalau menutup aurat itu ada di Al-Qur'an. Nah, tapi saya ngelihat di mana kita berada dulu. Misal saya ngaji, ya saya syar'i. Ketika saya keluar kumpul-kumpul sama teman-teman di luar dari ngaji, ya saya nggak dililit, tapi saya gaya-gayain gini, itu gimana hukumnya? Ngacil leader gitu ya, Khalifah. Kan 3 surat itu bukan pertimbangan mana yang paling terbaik ya untuk kita lakukan dan harus komitmen satu kita lakukan. 3 ayat ini ya benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala berikan pilihan karena soal pakaian itu enggak hanya hak Allah itu yang penting kamu nutup aurat. Tapi hak manusia, ya hak manusia nih, kalau tadi surat Al-A'raf ya, warisya, yang penting kamu pantas, enak dilihat, ya sesuai dengan lingkungan pada saat itu. Ya, sedangkan kalau dalam surat An-Nur kan, nah ini dengan model yang bisa jadi potongan-potongan, badan sendiri, nutupin dada sendiri, ya nutupin kepala sendiri. Kalau dalam surat Al-Ahzab, ya itu kan dari kepala, jilbab itu bahasa Arab bukan jilbab kayak orang bahasa Indonesia ya. Karena ayatnya kalau surat An-Nur pakai khimar. Khimar itu adalah kain potongan yang menutup ya dada. Kalau surat Al-Ahzab itu jilbab. Ya, jilbab itu adalah kain yang menutupi dari kepala sampai ya ke kaki. Nah, dari sini kita seperti tadi Mbak Liva ya, kalau kondangan ya mungkin enggak lah yang pakai syar'i, ntar dikirain kita ngumpetin es krim lagi. Nah, kita akan memakai sesuai dengan lingkungan yang ada untuk mengurangi ya komentar-komentar yang membuat peluang dosa, ya sesuatu yang sebenarnya masih bisa dinegosiasi tapi gara-gara kita salah menempati pakaian kita, nah, lalu kita ngambil kebijakan ini, no problem. Yang penting tetap tutup aurat. Nah, tutup aurat. Ya kayak anak saya nih, ya kan kayak sekolah ya dia olahraga pramuka kan pakai celana. Ya kan kalau mau sampai SMA itu kan kalau olahraga kan pasti celana panjang, training ya sama jilbab kan. Terus dia bilang gini, Mi, aku kan udah nutup aurat kan ya udah nutup aurat. Terus apa? Aku berarti kalau sholat boleh ya Mi nggak pakai mukena? Tunggu, saya bilang. Kamu ketika memang olahraga di sekolah dengan pakaian seperti ini, tapi ketika kamu sholat, ya kamu harus jaga haknya Allah, yaitu nutup aurat. Kenapa?
ya nutup auratnya ketika sholat, coba saya bilang sama anak saya, sini kamu pakai celana training, coba ruku sujud. Kenapa? Nih Umi mau rekam pakai video, ya kan? Nah itu begitu dia ruku, begitu sujud kan kita rekam pakai video tuh. Saya bilang, nih lihat nih, mohon maaf bokong kamu udah kayak roti gitu kan. Artinya apa? Nah, ada yang penting di saat itu ada haknya Allah, yaitu tetap menutup aurat. Ya ketika kamu olahraga, ya dengan kamu harus pakai training dengan baju kamu yang tidak mungkin kamu pakai rok ya karena di sekolah silakan, tapi ketika kamu di luar tempat olahraga ya dan kamu bisa jadi mohon maaf ya bisa jadi kan di luar olahraga di sekolah dia harus harus ya namanya orang kan pasti ada duduknya, ada nunggingnya, di belakang kamu ada laki-laki, bahaya kamu kalau pakai celana kayak begini. Ya, kamu nggak tahu aja namanya laki-laki, nggak bisa ngeliat bokong. Nah, itu ya saya sampaikan seperti itu agar dia bisa menempatkan posisi menutup auratnya itu ya haknya Allah, ya jangan sampai menimbulkan hal-hal negatif ya, pandangan-pandangan negatif ya dari lawan jenis. Jadi begitu Mbak Liva. Jadi selama cuman model jilbab, ya model pakaian, mau rokah, mau celanakah, yang penting ya jangan sampai kayak lepet aja deh. Nggak cuma waktu berdiri, waktu ruku, ya kan namanya orang kan bisa jadi kan mungkin ada ya yang udah nikah kan ngerti lah ya posisi posisi ruku, posisi sujud tuh kalau belakang kita laki-laki kan ya bisa menggoda. Karena Mbak Puput senyum aja, saya cuma malu ngomongnya. Enggak, soalnya gini Ustazah, saya lihat oke, kan di sini dikasih diberitahu bahwa intinya dari ketiga surat ini mengenai pakaian itu kan intinya adalah menutup aurat. Yeah. Tadi kan sudah ditanyakan enggak, maksudnya tolong koreksi saya kalau saya salah Ustazah. Enggak apa-apa pakai celana asal dia itu tidak nggak ngepas gitu, nggak seperti lepet ya kata Ustazah tadi. Begitu Ustazah. Karena saya melihat lagi-lagi sosial media kita yang harusnya nggak mau lihat ternyata harus lihat gitu. Sekarang kan musim olahraga ya Ustazah ya. Nah jadi banyak saya lihat tuh di Instagram khususnya teman-teman yang pakai jilbabnya di luar olahraga itu baik gitu. Ya masuklah ke dalam ketiga surat ini gitu. Tapi ketika olahraga tiba-tiba pakai legging, terus pakai celana pendek, legging celana pendek atasnya tertutup gitu. Nah itu kan sebenarnya sudah tidak termasuk dalam poin-poin di ketiga surat ini, begitu Ustazah? Iya. Tadi saya mencontohkan itu karena jadi begini. Maksud saya ngomong tentang celana olahraga kan kalau celana olahraga sekolah ya itu kan nggak ketat ya. Terus baju training olahraga untuk sekolah aja kan dibikin memang tidak ketat. Nah maksud saya tadi tuh saya nyuruh anak saya karena dia bilang nih kalau aku udah menutup aurat di sini berarti aku boleh sholat. Nah itu dia. Ya, saya bilang kamu jangan menganggap pakai celana ini udah menutup aurat yang aman kan gitu kan. Ya terus akhirnya kamu bisa sholat karena di sholat itu ada gerakan ruku dan sujud. Nah itu ruku dan sujud. Kenapa? Karena suami saya ini ya tipe yang tipe yang sensitif banget ya. Jadi kalau misalnya saya pakai saya jujur saya menghindari banget pakai celana walaupun celana kulot ya, saya menghindari sekali karena saya pernah takut banget sama Allah. Ya suatu hari saya pernah pakai rok celana waktu senam. Jadi rok celana yang benar-benar dia depannya itu ada tambahan bahannya lagi. Jadi nggak kelihatan kalau itu rok celana ya. Cuman waktu itu cuman terlihat di depannya aja, tapi di belakangnya masih rok celana. Saya ikut senam pada saat itu. Saya ikut senam.
Berikutnya, kok teman-teman berubah pakai kulot gitu, pakai kulot. Yang tadinya pada pakai rok ya, karena saya pakai rok celana ya. Lalu berikutnya mereka pakai kulot. Nah, saya cuma nanya, kok pada pakai kulot? Saya sedih banget Mbak Puput. Jawaban gini, lah kemarin kan Ustazah yang nyontoin. Hah? Jadi lah saya kan nggak pakai kulot, saya kan pakai rok celana. Akhirnya sejak saat itu suami saya bener-bener, Mi, kamu tuh bener-bener harus sensitif. Jangan sampai apa yang kamu pakai, ya orang tuh nggak melihat size-nya, nggak melihat longgar atau nggak longgarnya. Pokoknya apa? Mana tuh Ustazah pakai rok celana tuh, yang ngebayangin ya kan rok celana bisa jadi kulot. Hah? Sejak saat itu saya takut banget Mbak Puput. Ya saya kalau diajak ya sama anak-anak, nih nonton bioskop yuk, walaupun film-film Islam. Enggak, Umi enggak mau. Kenapa? Umi enggak mau jadi dalil. Tak kalau ada orang yang ngelihat, nggak usah aja nonton bioskop. Enggak, gitu kan. Diajak ke kolam renang misalnya yang ya namanya anak-anak ya, ikut dong Mi ke mana, ke Snow Bay atau apa. Enggak gitu kan. Kenapa Umi enggak mau kalau nanti begitu orang ke sana, ya Snow Bay itu kan enggak ada laki enggak ada perempuan, nyampur semua. Ya kan. Nah begitu saya nganter anak saya fokus sama anak saya, nggak tahu ya sebelah laki-laki kagak pakai baju, cuman pakai celana renang doang kan. Orang bisa ngeliat, ih Ustazah campur. Enggak. Ya sejak saat itu kalau saya pribadi tuh hati-hati banget. Nah suami saya tipe yang begitu sensitif sama anak-anak. Jadi kalau dia pakai celana, ya dah deh kamu coba jongkok. Kan kadang kalau di jalan itu kan posisi nggak kita berdiri doang, Mbak Puput. Iya. Kan kita harus ada gerakan-gerakan yang mungkin harus jongkok, mungkin harus ada nunduk, yaitu yang dia perhatikan adalah bokongnya. Nih kamu lihat nih, kamu bokongnya bagaimana? Iya tuh lihat tuh paha kamu ketahuan size-nya gitu kan. Iya mah gitu, ayah mah begitu ya. Ya sebab kita pernah nih, mohon maaf Mbak Puput, aku tuh pernah nih jalan di tangga penyeberangan. Ya, jadi ada perempuan pakai jilbab dia, tapi dia memang pakai celana dan mohon maaf bodinya agak sekelah gitu kan. Belakangnya dua laki-laki. Ya, waktu naik Transjakarta kan lumayan itunya jembatan. Nah belakang dua laki-laki itu saya. Mereka nggak ngeh dua laki-laki itu kalau di belakang saya. Tahu nggak goyangan, mohon maaf ya, goyangan bokongnya si perempuan itu dedekin lo gue. Saya langsung gitu kan. Langsung. Jadi ya Allah laki-laki sampai kayak begitu. Ya yang namanya orang naik tangga kan pasti goyang-goyang. Itu di bawah. Ayo lo gue. Ya, jadi dari situ soal pakai kulot, pakai celana saya punya trauma tersendiri. Ya, yang teman-teman sekarang tinggal tanyalah sama suami masing-masing. Ya, satu. Terus yang kedua, kalau kita udah biasa dengan pakaian yang lebih menghindari dari omongan yang kurang-kurang enak ya jangan coba-coba yang pakaian-pakaiannya beda. Kenapa? Sedih kalau dibilang begini, lihat tuh, yang Mbak Liva sekarang futur. Imannya, udah lama nggak ngaji tuh jadi futur, imannya jadi turun. Sedih, ya kan? Itu yang sedih banget. Karena waktu saya di Mesir, itu kan orang-orang Mesir kan pakaiannya jarang yang pakai warna-warni. Nah, begitu saya ke Indonesia kan, kayaknya teman-teman jilbabnya kan yang kotak-kotak, jilbab batik. Udah saya pakai jilbab batik ya dengan jilbab ala kadarnya. Ketemu sama alumni Al-Azhar ya. Awal-awal itu dibilang, anti futur ya gitu kan. Udah mulai turun ya imannya. Pakai jilbab batik aja dibilang futur. Ya, jadi dari situ kita berpakaian yang benar-benar sesuai dengan lingkungan yang ada. Yang penting menutup aurat. Baik. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Satu lagi Mbak Liva mau bertanya. Ya, Mbak Liva belum? Belum. Lagi Bu. Nah, tadi kan salah satu keutamaan menuntut ilmu itu kan ilmu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat ya Ustazah ya. Iya. Itu saya masih padahal udah saya lihat yang Ustazah kirimin ke saya, itu contoh penerapannya seperti apa ya dalam kehidupan sehari-hari ya? Ayat tentang kebahagiaan dunia dan akhirat itu kan surat Al-Qasas ayat yang ke-77 yang kisahnya Qarun.
Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya. Karena orang itu mohon maaf suka berpikir ya ilmu yang bermanfaat itu cuma ilmu agama, ya kan? Ya, tapi ilmu dunia kayak ilmu sains, ilmu teknologi itu kayaknya mah ilmu dunia banget ya, yang jujur Bu, ya pasti mereka ketika lulus yang dicari kan kerja. Ya, terus yang demi kerja kan berarti dapat duit, kan gitu kan? Itu di mana Bu akhiratnya kalau ilmu-ilmu itu bermanfaat buat akhirat? Ya, saya pernah ada pertanyaan seperti ini Mbak Liva, karena si ibu ini sedih banget. Dua anaknya kepingin dia suruh untuk belajar agama, tapi ternyata dua-duanya masuk ke universitas yang bukan agama. Ya. Terus dia bilang, Ibu, saya boleh cerita, saya punya anak 3. Ya, yang 2 itu memang bukan ilmu agama. Nah, yang anak saya yang pertama itu dia di teknologi pertanian, ya. Dan yang kedua itu dia HI, ya hubungan internasional. Yang ketiga aja udah dari kecil ya pengennya sama kayak Umi gitu kan. Nah, tapi ketika anak saya yang pertama dan kedua, kenapa saya bercerita kayak begini? Karena mereka kan SMA negeri, Mbak Liva. Itu sampai cerita sama saya, Mi, aku bingung deh sama sekolah. Kenapa ya? Aku disuruh, jadi kita anak-anak tuh dikasih angket. Ya, anak-anak tuh dikasih angket, disuruh ngisi, nanti mereka mau kuliah di mana, jurusan apa, kalau udah lulus mau kerja di perusahaan apa, dan gajinya berapa. Itu di sekolah tuh. Sampai anak saya bingung ngisinya, Mi, aku mau kuliah apa, kok diarahkannya nanti kerja di mana, gajinya berapa. Jadi kan berarti dunia orientasinya dunia banget. Ya, terus saya bilang mana saya, kalau Umi nggak begini, ya, kamu dimanapun kamu berada, ilmu agama Allah itu perlu kamu. Dengan apa yang kamu miliki, kamu bisa ya untuk melanjutkan ya istilah bermanfaat untuk agama kamu. Sebab saya bilang sama anak saya, Umi itu berdoa untuk kalian, minta sama Allah. Itu bukan, ya Allah anakku mau kuliah di sini, anakku mau kuliah. Enggak, ya Allah, aku hanya mohon, dimanapun anakku berada, ya mereka kuliah di mana, aku hanya mohon ya Allah, ya di mana ilmu ini Engkau ridhoi, menjadikan dia adalah anak-anak yang solih, yang menjaga agamamu, melanjutkan risalah nabimu, dan meninggikan syiar agamamu. Kenapa? Karena nanti ya bagi Umi, saya bilang ke anak saya, kamu dengan teknologinya, jangan tanggung-tanggung cuma S1 kamu mau kerja. Enggak. Kalau kamu memang dengan teknologinya, kamu benar kejar sampai kamu pakar teknologi. Kenapa? Karena Islam butuh dengan teknologi. Ya, saya punya satu pengalaman inilah anak kampus ya, dia orang Fasilkom, orang teknologi. Itu ya Allah Mbak Liva, 2 anak ini ya dia sampai menawarkan saya untuk kerjasama, Bu, kita bikin program yuk untuk manasik virtual untuk anak-anak. Manasik virtual kayak apa? Jadi dia bikin slide-nya, dia bikin video 4 dimensinya ya. Ya, itu anak-anak diajarkan manasik haji itu dengan melihat di Zoom itu seakan-akan mereka jalan. Saya bilang, coba kalau mereka tidak punya semangat untuk mensyiarkan agama Islam, orang kan berpikir ya ilmu komputer itu ya ilmu yang duniawi banget. Ternyata dengan ilmu komputer membuat anak-anak bisa melihat ya manasik haji itu, melihat bagaimana Mekahnya, Madinah. Ini salah satu contohnya. Jadi kalau kamu memang mau ke teknologi, ya teknologi yang benar-benar pakar. Karena ilmu agama Allah bisa menjadi syiar lebih luas dengan ilmu kamu. Ya, yang penting tujuan kamu bukan oriented. Soal duit mah rezeki minallah. Jadi salah satu contohnya gitu. Nah, bagaimana ilmu ini yang dia miliki untuk bermanfaat dalam orientasinya adalah yang memajukan agama Allah, mensyiarkan dan meluaskan ya risalahnya Rasulullah SAW. Begitu Mbak Liva. Jazakallah khair saja. Wa iyyakum.
Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan satu lagi dari ibu-ibu. Kalau nggak ada saya lagi deh. Penasaran satu lagi. Lagi. Saya langsung Monggo Mbak Liva. Terus saja tempat belajar terbaik selain di rumah itu kan pondok pesantren ya. Selain diajari sebuah ilmu, di dalamnya juga diajari adab-adab. Nah, apakah sama tingkat ilmu dan adab? Misalnya saya mau pesantrenin anak saya yang pertama, tapi yang kedua nggak saya pesantrenin, tapi saya lesin privat, saya datangi guru-guru, lihat media sosial, YouTube kajian gitu. Apakah sama tingkat ilmu agamanya dan nilai adab-adabnya apakah sama dengan yang di pondok pesantren? Oke. Nah, ini ibu-ibu nih, jangan pernah menganggap pesantren itu menggantikan tugasnya ibu ya. Ya, jangan pernah menganggap pesantren itu adalah menggantikan tugas kita. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ahqaf, jadi surat 40 di ayat 40, surat 46. Surat 46 ayat yang ke-15, Allah minta pendampingan seorang ibu kepada anaknya itu sampai usia 40 tahun. 40 tahun. Ya, nah 40 tahunnya bukan pendampingan secara fisik, tapi pendampingan untuk mengawal karakter anak. Kayak apakah seorang ibu yang berhasil, lihat ketika nanti anaknya umur 40 tahun, nah, dia punya karakter seperti yang ada dalam surat Al-Ahqaf. Surat 46 ayat 15, yaitu dia mampu ketika sukses nih, karena 40 tahun itu bisa jadi umur lagi kesuksesannya orang. Kan gitu kan, kalau lihat suksesnya orang, lihat aja di umur 40 tahun. Nah, ya, ketika dia di umur 40 tahun, ketika dia sukses, ternyata apa? Membuat dia dengan kesuksesannya semakin Rabbi auzi'ni an ashkura, makin bersyukur dengan Allah. Ya, dan makin bakti sama kedua orang tuanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaiya wa 'ala walidayya. Jadi di umur 40 tahun, kesuksesan yang dia raih membuat dia karakter semakin bersyukur kepada Allah dan semakin bakti kepada kedua orang tuanya. Satu. Terus yang kedua apa? Nah, kesuksesannya dia ini wa an a'mala sholihan tardhah, membuat dia tolak ukurnya adalah beramal produktif yang penting Allah ridho. Bukan yang penting bisa membahagiakan istrinya, bisa membahagiakan suaminya, bisa menggenggam dan enggak. Tapi umur 40 tahun kesuksesan dia adalah dia akan melakukan plan-plan, sebuah program-program, sebuah amal-amal yang penting Allah ridho. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Ya, dia punya karakter bahwa kesuksesannya dia ya dan produktifnya dia dengan amal yang disukai sama Allah enggak terputus hanya di dia. Tapi wa aslih li fi dzurriyyati. Dia akan mempersiapkan tauris ya, mewarisi ilmu ini ya dengan membentuk karakter ya dari anak keturunannya. Jadi ke atas dan juga ke bawah. Terus yang keempat apa? Inni tubtu ilaika, makin banyak tobat. Bukan makin gak sempet ya ibadah, saking sibuknya udah gak sempet. Istighfar 100 kali aja, oh my God, gak sempet. Makin banyak taubat. Ya, wa akum minas sholihin, dan makin terlihat kemuslimannya, keislamannya. Ini 5. Nah, untuk menjadikan anak yang sukses kayak begini nih, seorang ibu nggak bisa sendirian. Dia perlu bermitra. Siapa mitranya? Nah, kembali kepada musyawarah antara suami dengan anak. Karena bisa jadi ada anak yang memang dalam keluarga tersebut mitra yang terbaik sesuai dengan visi dan misi kedua orang tuanya adalah pesantren. Silakan jadi pesantrennya mitra. Berarti cari pesantren yang sesuai dengan visi dan misi kita. Jangan salah milih pesantren. Kan begitu. Dan juga yang harus cocok sesuai dengan karakter anak. Ya karena saya jujur, 2 anak saya yang besar ya, itu saya putuskan tidak pesantren. Kenapa? Ya karena kita kan paling tahu karakter anak kita. Saya bilang, teman-teman saya punya pesantren Mbak Liva. Ya saya tanya sama teman saya, dia bagus ya. Saya bilang gini, saya mau tanya, nggak ada program ya paling nggak cooking class, paling nggak ada lah ya kayak model
ya mereka dikasih kesempatan untuk ada seninya, ya ada writingnya, menulisnya, atau ada bermain perannya, ya dengan nyanyinya. Oh, enggak, kita fokusnya adalah menghafal Quran. Wah, saya bilang, lihat anak saya, enggak gue banget, anak saya bisa kabur dari pesantren kayak begini, gitu kan. Enggak, gitu kan. Udah ada lagi, saya datengin pesan teman saya. Terus apa? Saya lihat, ini kenapa ya anaknya pada ngegaruk semua, ya kan, kepalanya. Ternyata apa? Ya Allah, rata-rata kutuan. Saya bilang, wah, ini nggak bisa nih. Ya, artinya pertimbangan, bukan saya mendiskriminasi. Ya, jadi beda. Ada anak-anak yang memang, ya ada juga kan Mbak Lipa kalau pesantrennya itu bagus, bersih, segala macam. Saya nanya bapaknya, nggak kuku, nggak kuat. Itu mah pesantren modern, bayar bulanannya aja berapa. Jadi giran saya cocok, anaknya juga, wih keren gitu kan. Bapaknya, ya kan, lah bidik gue kuliah agama masa kagak bisa bikin pesantren buat 2 anak gitu kan. Nah dari situ akhirnya ya udah deh, ya saya harus harus menyadari ya kalau kita punya mitra itu kan harus bekerja sama. Giran yang kita suka, anak kita suka, kurikulumnya bagus, sainsnya, ipteknya, suami yang gigit jari. Nah artinya jangan pernah berpikir kalau pesantren itu menggantikan kita, tapi pesantren adalah mitra buat kita. Jadi nggak apa-apa kalau yang satu di pesantren, yang satu ya kita bermitra dengan guru ngaji, ya dengan privat, ya dengan, nah ini silahkan. Yang penting mereka adalah mitra buat kita, nggak boleh menggantikan ya bahwa ibunya lah yang membuat anak ini berhasil. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukron saja. Afwan. Pesantren itu mahal. Iya, benar. Tahu di Indonesia nih. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu-ibu? Sudah jam 5 deh Mbak Puput. Oke, kalau gitu. Jam 5. Oh iya, sana duluan ya? Ya, di sini jam 4, Bu. Saya, ya. Oh, Mbak Puput di Indonesia? Saya di Indonesia, Bu. Oh. Saya mantan. Oh, pantas kita sama. Kaget jam 5. Oke. Mungkin kita tutup majelis ilmu kita hari ini. Mungkin dari Ustazah ada kesimpulan? Ya Allah. Atau kata-kata mutiara lagi. Kata-kata bijak ya. Emang ini nih, pokoknya belajar itu madal hayat sepanjang masa. Selama hayat dikandung badan. Itu aja deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.